Nih kita kemarin nih minta perlindungan sama siapa? Hah? Kita nih kemarin-kemarin supaya nggak kena yang namanya COVID, itu kita minta perlindungan sama siapa? Sama masker. Lah iya, cuman kagak ngomong doang, wahai masker lindungi saya, kan nggak ngomong begitu doang, dipakai tuh masker ngelindungin dia, kan gitu. Minta perlindungan sama masker, terus juga minta perlindungan sama siapa? Sunlight. Iya, cuci tangan pakai sunlight. Kata dokter harus pakai apa? Sabun, kan begitu. Sabun apa aja? Yang apa aja udah, pokoknya yang keset-keset sunlight. Sekarang begini, lebih sering minta perlindungan sama masker apa lebih sering sama Allah? Bener. Kemana-mana masker mulu sama Allah. Sampai kita tempo-tempo di jalan, nyampe bawah lupa, ya Allah nggak pakai masker. Ayo, pernah nggak lagi kita jalan, ya Allah belum baca doa? Pernah begitu? Masker ketinggalan, balik lagi. Misalnya, ya Allah lupa nggak baca doa, dibaca nggak? Kagak, kan kurang ajar. Udah lupa, ingat, begitu ingat kagak dibaca lagi. Kalau masker kan kagak, ingat, ya Allah lupa masker, balik nggak? Balik. Ayo, bener gak begitu? Enggak, bukannya salah orang nih cuci tangan, enggak salah, bagus. Apa agama juga nganjurin cuci tangan, termasuk masker dianjurin, nggak ada masalah. Cuman maksudnya sama Allah kita nggak imbang. Itu maksud saya, nggak imbang kita. Sama makhluk ingatnya selalu, sama Allah selalu kagak inget. Gitu loh. Ya, sama Allah selalu nggak inget. Banyak lupanya. Tempo-tempo kan harus ada insiden dulu. Wah, entar aja kalau ban kempes aja baru dah, ya Allah nggak baca doa, kan begitu. Baru tepok jidat, ya Allah nggak baca doa tadi, baru. Lah kan kalau kita baca doa dijaga nggak sama Allah? Dijaga. Minta sama Allah, minta dilindungin, ya, minta dijagain. Nah ini beliau ngajarin sama kita, hifdzanak wa amanak, penjagaanmu dan keamananmu ya Allah. Makanya kita dianjurin kalau lagi mau keluar, mau pergian, baca surah Quraisy, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i was-sayf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para orang tua, para asatidz, para hujjaj yang saya hormati, Pak Anwar Mukarram Al-Ustaz Ahmad Sanusi, Ustaz Nafillah, orang tua kita Kong Perang, Kong Madi, Kong Samin, Pak RT kita Bang Erin Syahrul, Pak RW Pak Haji Iskandar, Pak RT Saleh, dan para orang tua yang hadir dalam kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Kembali kita teruskan kajian tentang Maulid Ad-Daibai yang dikarang oleh Al-Imam Al-Arif Billah Al-Allamah Al-Syekh Abdurrahman Ad-Daibai radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Di sini ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ini
beliau mengajarkan kita untuk memulai segala hal yang baik dengan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu apa? Setelah itu berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu apa? Beliau minta kepada Allah, ya Rabbi ballighul wasilah. Ya Allah, sampaikanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada wasilah, satu kedudukan yang nanti insyaallah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat apa kita mintakan wasilah ini? Padahal insyaallah ini wasilah, kedudukan ini bakal didapat oleh Nabi. Ya, wasilah ini adalah kedudukan yang diharapkan oleh Nabi. Kedudukan ini akan menjadi Nabi, akan didapatkan oleh beliau, dan insya Allah pasti didapatkan oleh beliau, gitu ya. Kalau kita mintakan itu untuk beliau, kata beliau, halat lahu syafaati. Orang yang memintakan wasilah itu kepada saya, maksudnya memintakan itu untuk saya, kata Rasulullah, dia berhak mendapatkan syafaat pertolongan saya di hari kiamat. Jadi kalau kita minta nih, ya, ati sayyidana Muhammadin, ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilah. Itu al-wasilah itu kita minta kepada Allah supaya diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang mintain itu dapat syafaat nanti dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi khussahu bil fadilah. Wahai Tuhanku, ya, berselawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian khussahu bil fadilah, khususkanlah Nabi dengan keutamaan, ya, khususkanlah Nabi dengan keutamaan. Dan memang khusus, enggak ada berbagai macam keutamaan, enggak ada berbagai macam kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan para rasul seperti apa yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Jadi ya Allah, khususkanlah Nabi Muhammad, khussahu bil fadilah, dengan keutamaan. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi warda 'anis sahabah. Ini akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya Allah, berikanlah ridhamu kepada para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Yang telah membantu Rasulullah, berjuang bersama Rasulullah. Mereka orang yang selalu siap siaga untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, Allah ridha sama mereka itu, sama sahabat-sahabat Nabi itu. Allah ridha, Allah senang. Kalau Allah senang, kita juga harus senang. Kalau Allah enggak senang, kita juga harus enggak. Kalau Allah senang, kemudian sahabat Nabi kita benci. Allah senang dengan sahabat Nabi, Allah ridha dengan sahabat Nabi, terus kita benci dengan sahabat Nabi, kita bakalan dimasukin ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah enggak senang sama kita kalau kita benci kepada orang yang dicintai Allah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi warda 'anis sulalah. Wahai Tuhanku, berikanlah ridhamu kepada para keluarganya Nabi, 'anis sulalah, keturunannya Nabi. Ya. Jadi kita suruh doain siapa? Ini kita minta pertama nih, sebagai wasilah kita berwasilah kepada Rasul. Terus doain siapa? Sahabat Rasul.
Kemudian doain siapa? Keluarganya Rasul. Itu ahlus sunnah wal. Ada orang nggak percaya sama keluarganya Rasul. Nggak ada, katanya keluarga Rasul udah putus, udah habis. Nggak ada, biarin. Ya, orang kayak gitu biarin. Itu biasanya karena benci, nggak mau ngelihat dia, nggak mau ngelihat bahwa keturunannya Rasulullah itu emang ada. Keturunan Rasulullah memang terjaga. Ya, jadi yang harus kita patenin selain beriman kepada Allah dan Rasulnya, juga mencintai keluarga Nabi dan juga mencintai sahabat Nabi. Kemudian setelah itu mintain buat siapa? Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi warda anil masyayikh. Ya Allah, berikanlah ridhamu kepada para guru-guru. Ini saya mesti ngejelasin. Kalau bapak-bapak lihat di kitab namanya Ta'limul Muta'allim, ya, ada ulama kita ditanya, kalau saya dipanggil sama bapak saya, terus saya juga dipanggil sama guru saya, mana kira-kira yang saya duluin, orang tua saya apa guru saya? Itu di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu yang diduluin adalah gurunya, bukan orang tuanya. Dia bukan ngajarin songong sama orang tua, bukan. Hak guru itu emang harus di atasnya hak orang tua, karena ini yang ngajarin batin kita, orang tua yang ngelahirin kita. Ini orang tua ngurus kita di dunia buat urusan dunia, guru ngurusin kita buat urusan akhirat. Itu masalahnya, ya. Dan guru-guru juga subhanallah pada bijaksana. Padahal dia tahu hak itu dia duluan ketimbang orang tuanya. Tapi tempo-tempo kalau ada murid ngomong, ini saya dipanggil sama orang tua, oh ya udah silakan. Ya, ya silakan. Cepat-cepat dipanggil sama orang tua, ayo cepat. Itu saking bijaksananya guru. Padahal dia tahu haknya dia yang duluan ketimbang orang tuanya. Gitu ya. Nah, tinggal kita supaya tidak tidak teledor, ya, untuk memberikan hak-haknya guru dan juga haknya orang tua. Kemudian ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi farham walidina. Baru tuh habis guru, baru farham walidina, berikanlah kasih sayang kepada kedua orang tua kami, kepada orang-orang tua kami. Setelah itu apa? Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi warhamna jami'a. Ya Allah, berikanlah kasih sayang ini, kasih sayangilah kami semuanya. Semuanya. Ya. Kita, warga kita, tetangga kita, semuanya. Orang-orang Islam, pokoknya semuanya minta dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang minta. Terus ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi warhamna jami'a, ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Allah, sayangilah tiap-tiap orang muslim. Nih kita Bu diajarin doa supaya enggak nyumpain saudara kita yang muslim yang lain. Disuruh apain? Doain. Ya, kita disuruh ya Rabbi warham kulla muslim. Jadi begitu. Doain yang pada sesat-sesat, doain biar dapat hidayah dari Allah. Terus juga ya, ini kan banyak orang yang wah ini maulid Nabi syirik, maulid Nabi bid'ah, tahlilan syirik, tahlilan bid'ah, ziarah kubur syirik, ziarah kubur bid'ah. Weh, orang suruh doain,
orang disirik-sirikin. Ya, disuruh doain, bukan diapain? Bukan disuruh sirik-sirikin. Lagian bapak-bapak, ibu-ibu kalau ada maulid bahagia apa enggak? Bahagia apa enggak? Benar bahagia. Ah, benar. Ngapa bahagia? Dapat anggur apa? Kenapa bahagianya? Kebuli? Bahagia tuh. Ya. Nih kalau lagi begini bahagia. Orang itu kalau bahagia, psikisnya itu berarti bagus. Orang kalau bahagia itu psikisnya bagus. Tapi kalau orang enggak bahagia, itu psikisnya enggak bagus. Ya. Jadi kalau ngelihat ada orang bahagia, dia cemberut. Wah, neraka, syirik, bid'ah, wah cemberut ya. Itu psikisnya nggak bahagia itu. Psikisnya kena itu. Dalemannya itu lagi konslet. Gitu ya. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatul qaimah. Hadi sayyidina Muhammadin al-wasilah wal fadilah wa syaraf wa darajat al-'aliyah rafi'ah wa maqam ahad alladhi wa ta'ala qala tahlibu al-'ad. Rabbi khulli wa walidiyya, Rabbi khulli wa walidiyya, Rabbi khulli wa walidiyya, Rabbi khulli wa walidiyya warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ghfir lahum wa shukra bi ahsani adabini wa aqdiha yusra sayyi sallallahu alaihi وصحيح شرطا وصحيح شرطا خيرة العافية خيرة العافية خيرة صلى الله عليه وسلم محمد نبي وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين. Itu ya. Nah, jadi kita diajarin, beliau nih ngajarin, karena beliau waktu bikin ini berarti beliau ngelaksanain. Ya Rabbi waghfir likulli mudhnib. Ya Allah ampunilah untuk setiap pendosa. Jadi kita kalau lagi ngelihat ada orang nih, wah kita lihat kalau malam bawa gitar, ya katanya sering main judi. Kita dengar juga nggak ada kerjaan apa-apa. Kadang-kadang di rumah sering bengong. Terus kagak pernah ke majlis taklim, nggak pernah ke ke masjid. Kita ngelihat diri kita seperti ini, alhamdulillah. Tapi itu kalau kita ngelihat ada orang yang berdosa, mintain ampun. Mintain ampun buat dia. Ini salah satunya yang dicontohkan waghfir likulli mudhnib. Siapa tahu gara-gara sayangnya kita ke orang itu, Allah malah makin sayang sama kita. Itu bukti kita sayang sama orang yang berbuat dosa. Buktinya adalah kita doain dia. Itu jadi kita sayang sama dia. Ya Allah sayangin dia, jangan sampai dia su'ul khotimah, jangan sampai dia nggak bagus, jangan sampai dia maksiat, jangan sampai dia bikin dosa mulu. Ya Allah,
Ini doa kita kepada orang yang berbuat dosa. Bukan terus dihakimin. Bukan terus, wah lu nih sampah masyarakat. Sampah masyarakat lu nih harusnya dimasukin ke tong sampah, buang ke Bantar Gebang. Lu nih, wah pokoknya nggak bagus dah omongannya dah. Nggak begitu caranya. Ya. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi ya sami' du'ana. Wahai Tuhan kami, wahai Tuhanku, berikanlah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi ya sami' du'ana, wahai Tuhanku, wahai yang mendengar doaku. Ya. Wahai yang mendengar doaku. Minta apaan? Belum minta. Wahai Tuhan yang mendengar doaku. Itu ngerayu. Ini tadi minta ngerayu. Minta ngerayu. Diapain? Dipuji. Wahai yang mendengar doa saya. Ini kalau secara inian, secara kasat mata kita antar manusia, satu orang di kantor RW kita panggil dari sini, kedengeran nggak? Enggak. Pakai mic aja belum tentu kedengeran. Allah di mana Allah? Allah adanya di mana? Nggak tahu kita. Ya, pokoknya Allah ada aja. Di mana? Nggak, Allah nggak bertempat. Jadi kalau kita panggil, Allah itu kan nggak bertempat. Jadi kalau kita panggil, gimana? Kira-kira kalau jauh dengar apa kagak? Kan gitu. Kalau manusia nggak dengar, tapi kalau Allah dengar. Biar kata pelan doang juga, dalam hati kita minta sama Allah, ya Allah, Allah dengar. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi la taqta' rajana. Wahai Tuhanku, janganlah kau putus harapanku, jangan. Ya Allah, saya pengen begini. Minta sama Allah, ya Allah ini harapan saya. Saya pengennya, minta sama Allah nih, pengennya bapak apa pengennya? Ya Allah, saya pengen punya rumah. Ya Allah, saya pengen anak saya jadi anak yang saleh. Ya Allah, saya pengen istri saya salehah. Ya Allah, saya pengen begini. Banyak angan-angan kita. La taqta' rajana, jangan kau putus harapan kami. Ya, minta sama Allah supaya harapannya itu semuanya dipenuhi oleh Allah, bukan diputus oleh Allah. Karena yang mutusin sama yang nyambungin Allah. Ya, jadi jangan pernah putus harapan. Minta kepada Allah, jangan diputus harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi ballighna nazuruh. Ya wahai Tuhanku, sampaikanlah kami untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pengen nggak tuh? Pengen. Ada duitnya? Ada dikit tapi kira-kira nyampe nggak naik mikrolet gitu? Kemarin Allah ngebuktiin lagi ada COVID. Ya, Allah ngebuktiin kalau lagi ada COVID. Duit ada tapi nggak bisa ke sono. Ya, berarti Allah juga bisa ngeberangkatin orang yang kagak punya duit nyampe, karena Allah bisa menghentikan orang yang punya duit dan nggak nyampe ke sono. Kalau orang yang punya duit aja bisa Allah nggak sampein ke sono, berarti Allah juga bisa nyampein yang kagak punya duit kemana? Ke sono. Gitu ya. Tapi jangan ngarep begitu, ngarep begitu lagi, ngarep dibayarin. Jangan, ngarepnya itu ya Allah, mudah-mudahan saya bisa berangkat ke sono, rizkinya banyak, rizkinya berkah, saya bisa bawa keluarga saya, teman saya, begitu. Ya. Kalau ngajak gurunya mah udah kali. Agak kali lupa kali kalau ngajak gurunya mah. Ngajak temennya mah kali.
Kalau ngajak gurunya lupa. Ya, apa enggak lupa? Ini saya lihat meja aja baru-baru semua, meja gurunya lama, meja muridnya baru semua. Enggak, ini mah bercanda doang ini mah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi taghshana binurih. Wahai Tuhanku, liputilah aku dengan cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taghshana binurih. Kau liputi kami dengan cahayanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak bakalan nyampe kita kepada Allah kalau enggak lewat jalur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak nyampe, enggak. Yang ngenalin kita sama benda-benda, ini handphone, ini meja, ini buku, ini pulpen, itu yang ngenalin kita ke benda-benda orang tua. Yang ngenalin kita kepada yang ada di hadapan kita orang tua, guru dan lain sebagainya. Yang ngenalin kita dengan Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa beliau nggak nyampe kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak kenal kita sama Allah. Ya. Orang baik banget. Ibu-ibu mau nggak jadi orang baik banget? Terus dihina-hina sama orang. Padahal orang baik. Gimana? Kuat apa enggak kira-kira kita? Hah? Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam orang baik banget. Orang baik banget, keturunan orang-orang mulia dan lain sebagainya. Dihina-hina sama orang. Gara-gara nyebarin agama Islam, dibilang gila, dibilang kena sihir. Wah, dibilang wah macam-macam dah Nabi, dicaci maki. Tapi buat Allah supaya kita pada kenal kepada Allah, Nabi rela. Gak apa-apa udah. Dijalani nama Rasulullah itu. Ya. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi hifdhanak wa amanak. Wahai Tuhanku, kami minta perlindunganmu dan keamananmu. Minta sama Allah biar dijaga, biar dilindungi sama Allah. Ini kita kemarin nih minta perlindungan sama siapa? Hah? Kita nih kemarin-kemarin supaya enggak kena yang namanya COVID. Itu kita minta perlindungan sama siapa? Sama masker. Lah iya. Cuman kagak ngomong doang, wahai masker, lindungi saya. Kan enggak ngomong begitu doang. Dipakai tuh masker ngelindungin dia. Kan gitu. Minta perlindungan sama masker. Terus juga minta perlindungan sama siapa? Sunlight. Iya, cuci tangan. Pakai sunlight. Kata dokter harus pakai apa? Sabun. Kan begitu. Sabun apa aja? Yang apa aja udah pokoknya yang keset-keset sunlight. Sekarang begini. Lebih sering minta perlindungan sama masker apa lebih sering sama Allah? Benar. Kemana-mana masker mulu sama Allah. Sampai kita tempo-tempo di jalan. Nyampe bawah lupa. Ya Allah, nggak pakai masker. Ayo. Pernah nggak lagi kita jalan? Ya Allah, belum baca doa. Pernah begitu? Masker ketinggalan balik lagi. Misalnya, ya Allah lupa nggak baca doa, dibaca nggak? Kagak, kan kurang ajar. Udah lupa, ingat, begitu ingat kagak dibaca lagi. Kalau masker kan kagak. Ya Allah lupa masker, balik nggak? Balik. Ayo, bener nggak begitu? Enggak, bukannya salah orang nih cuci tangan, enggak salah, bagus. Apa agama juga nganjurin cuci tangan, termasuk masker dianjurin, enggak ada masalah. Cuman maksudnya sama Allah kita enggak imbang. Itu maksud saya, enggak imbang kita. Sama makhluk ingatnya selalu, sama Allah selalu kagak ingat. Gitu loh. Ya, sama Allah selalu enggak
Nggak ingat, banyak lupanya. Tempo-tempo kan harus ada insiden dulu. Wah, entar aja kalau ban kempes aja baru dah. Ya Allah, nggak baca doa. Kan begitu, baru tepok jidat, ya Allah nggak baca doa tadi. Baru. Lah kan kalau kita baca doa dijaga nggak sama Allah? Dijaga, minta sama Allah, minta dilindungin, ya, minta dijagain. Nah ini beliau ngajarin sama kita, hifdzanak wa amanak, penjagaanmu dan keamananmu ya Allah. Makanya kita dianjurin kalau lagi mau keluar, mau pergian, baca surah Quraisy, di idafi Quraisy idafihim rihlatasyita'i was-sayf. Terus